Jadi begini kawan, kita kembali ke alam. Jadi strategi yang saya pergunakan benar-benar kembali ke alam. Saya selalu menyediakan umpan pelet itu dalam plastik di tas saya. Jadi saat ikan nggak mau makan, saya akan lembutkan pelet itu. Bahkan tidak dengan air panas. Karena air panas juga akan merubah secara aroma, secara tekstur, itu akan beda. Kalau dulu tetap penasaran, Bercanda-bercanda gitu. ayo kita mancing, ayo kita mancing, ayo kita Abang mancing, Putih. Dapat lagi. kita mancing, ayo kita mancing, ayo kita mancing, joran melengkung hebat. Halo sahabat, gimana perkembangan setelah kenal dengan Pak Bro? Apakah sahabat Pak Bro bisa penuh senyum di pemancingan? Atau masih seperti dulu yang masih tegang? Ayo, bebas berkomentar ya. Nah ini saya coba akan menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat Pak Bro. Tapi satu persatu ya. Kalau untuk yang lele, bandeng, gurame sudah ada ya kemarin. Bawal tolong sabar ya. Kan harus satu-satu. Sementara ini yang pemancing mas nih yang masih banyak sahabat-sahabat pemula yang bergabung dan menyatakan diri sebagai pemula yang sedang mencoba belajar. Jadi sementara ini fokus ke mas. Oke. Saya juga sebenarnya sudah ingin mempersiapkan dari beberapa pertanyaan sahabat Pak Bro tentang gimana sih cara merangkai, membedakan yang kail 1 dengan pelampung cabai, atau untuk jarak jauh yang pelampung 2 dengan pelampung tongkat dan sebagainya. Tapi itu next ya. Nah, sebelum saya memulai lebih jauh, saya ingin berterima kasih untuk teman-teman yang mereport. Setelah mencoba membuat umpan, itu report baik di Instagram, di FB, atau langsung di kolom komentar. Saya appreciate. Karena saya perlu menginformasikan ke teman-teman di daerah masing-masing. Apa nanti yang lebih cocok. Nah, bagaimana saya tidak jadi semakin bersemangat? Report-reportnya luar biasa, teman. Ada di IG, ada di beberapa di WA. Maaf ya teman-teman kalau minta WhatsApp. Sementara ini saya belum bisa accept. Karena apa? WA jadi terlalu sibuk. Karena saya juga masih kuli, jadi masih ngantor setiap hari, jadi kesibukan WA saya udah lumayan over. Nah ini laporan macam-macam, ada yang zong, ada yang juara, ada yang seneng karena meningkat jauh sekalipun belum juara, tapi mereka merasa bahagia karena setidaknya sudah tidak merokok lagi. Jadi macam-macam komentar-komentar. Silakan kalau teman mau bersukaria dengan komen-komen, silakan. Komennya macam-macam. Pokoknya ini dunia mancing ini memang menarik. Ya kali ini saya ingin mengulas. Ini banyak sekali yang bertanya, gimana sih kalau ikan yang sulit? Kenapa kok di kolam itu sering habis diceburin tapi ikan nggak mau makan dan sebagainya. Nah ini saya coba menjawab dari logika saya, gitu. Karena saya sudah coba pelajari dari ikan mas yang di kolam saya, gimana sih habitatnya, pola makannya dan sebagainya. Nah, kalau ikan sulit makan di kolam itu ada beberapa faktor, gitu. Mungkin teman-teman pernah mengalami. Saya kalau dari acara kantor nih, biasanya ikan berlimpah, berkintal-kintal, dengan kondisi kolam yang terkadang tidak terlalu lebar, ikan bertumpuk, oksigen kurang, dia kurang makan. Ikan banyak banget, tapi nggak mau makan. Pernah mengalami seperti itu? Nah, yang saya pelajari dari kolam uji coba ini, ikan emas itu sangat perlu oksigen. Jadi saat oksigennya kurang, air tidak bergerak, dia kurang berselera makan. Kalau nggak percaya, teman kalau punya
air mancur yang bisa di setel, coba dimatikan atau kecil aja kasih makan, dia akan ogah-ogahan. Tapi saat air itu dinyalakan atau pompa dinyalakan, itu ikan akan rakus. Itu nyata. Jadi saat Anda atau sahabat Pak Bro mau cari pemancingan, cari yang sirkulasi airnya bagus. Gitu. Nah, kalau di Bogor, itu kan banyak kolam-kolam kecil dengan pengunjung yang banyak. Anda bayangkan tuh kalau sampai sirkulasi airnya kurang bagus. Nah, ini saya kasih contoh di video ini. Ini cara pembuatan kolam di Bogor sekarang. Jadi air yang mengalir dari atas itu akan masuk ke blower bawah. Dan blower itu akan dikasih lubang untuk air keluar, menyembur ke atas. Jadi blowernya tidak dari atas lagi. Ini kita lihat videonya. Nah, ini pemancingannya gini nih. Ini yang saya bilang, kalau di Bogor ini ada pompa. Nah, jadi pompa ini kalau ikan nggak makan, dipompa dari sini, jadi dihidupin lagi. Ini dia, ini dari bawah. Tuh. Jadi blowernya bawah. Nah, itu kan tidak ada blower atas, dia main blower bawah. Jadi air yang dari bendungan itu dimasukkan ke situ melalui blower. Nah, blowernya itu melalui bawah di tengah-tengah. Jadi adil. Nah, satu saat ikan nggak mau makan, ini disiapkan di pompa. Jadi akan dipompa itu. Itu yang tongkat itu dimasukkan di pompa. Saya lagi nggak bisa praktekkan ya. Itu akan dipompa. Jadi ikan akan bergerak lagi. Nah, kalau di kolam tradisional biasanya itu yang punya empang akan ambil inisiatif, dia nyebur, diubek. Karena ikan ngumpul. Ikan mas tuh kalau sudah kekurangan oksigen, itu dia akan cenderung ngumpul dan takut. Belum lagi kondisi kolam, hati-hati. Saya sering mengalami kalau mancing dalam komunitas dan kita menunjuk satu kolam pemancingan, itu ikan sering ngeblok. Kenapa ngeblok? Ternyata kedalaman kolam tidak rata. Nah, kalau kolam-kolam kita mau borong tuh, kolam air dari masuknya dari mana, itu bagian situ akan dangkal karena banyak lumpur yang ikut toh. Nah, itu ikan akan mengumpul di tempat yang dalam. Ikan takut karena di sisi-sisi kolam tuh banyak pemancing. Dia akan takut, dia akan mencari posisi kolam yang dalam. Nah, kebayang sahabat Pak Bro dapat lapak yang bagian dangkal. Ya, bisa melamun. Oke, nah itu soal kenapa ikan nggak mau makan. Nah, ini ada lagi. Pernahkah sahabat Pak Bro mencoba menganalisa kebiasaan ikan? Ikan di habitat untuk budidayanya, itu kan sehari-hari dikasih pelet, sahabat. Memang penampung itu kadang-kadang juga menampung dari kolam-kolam tradisional yang dijual di situ. Tapi itu persentasenya kecil. Karena kebutuhan ikan segar untuk pemancingan itu biasanya didatangkan dari waduk-waduk terdekat. Seperti kalau di Bogor didatangkan dari Cirata. Itu kolam-kolam apung yang sehari-hari ikan makan pakai pelet. Nah, di saat ikan itu diceburkan di kolam pemancingan, itu ada bermacam-macam umpan yang masuk. Itu kalau versi saya, mereka jadi bingung. Umpan yang mana nih? Aromanya menarik sekali. Begitu dicoba, kok pahit? Pernah nggak teman-teman berpikir, kalau misalnya, ini analisa saya ya, sahabat pakai esen. Esen itu kan lebih ke aroma, bukan rasa. Dia aroma. Aromanya menarik. Begitu dimakan ternyata umpannya pahit. Gimana coba? Atau ikan tuh merasa klieng-klieng misalnya. Jadi pas Anda gentak, ikan itu lepas ke satu dia kaget,
kedua ternyata makanan itu nggak enak, akhirnya ikan itu nggak mau makan. Masuk akal nggak? Nah, ini versi analisa saya ya. Gitu. Karena umpan-umpan yang kita bikin, misalnya saya, misalnya umpan putaso dan kawan dan lain-lain, itu kan campuran dari berbagai macam racikan, akhirnya menimbulkan satu aroma tertentu, akhirnya ikan tertarik. Nah, begitu dimakan ternyata kok nggak sesuai dengan apa yang ikan itu bayangkan, kan dia kecewa toh. Akhirnya begitu ngerasain itu nggak enak, dia udah nggak mau makan. Nah, kalau di Bogor itu kan ada istilah kilo gebrus. Kalau kami main pitaan nih, kan ikan begitu naik, habis, isi lagi. Misalnya perjanjian 2 kilo per orang gitu ya. Ditambah lagi. Nah, ikan mau makan, tapi sesaat. Kenapa? Karena ikan yang pertama itu nggak mau makan, akhirnya terjadi penumpukan umpan di situ. Jadi kolam itu menjadi kotor, menjadi berminyak, menjadi penuh aroma-aroma yang bercampur baur. Jadi ikan baru masuk pun tidak dijamin itu akan jadi makan. Ada sering karena ikan lapar itu ikan makan, tapi itu biasanya sesaat. Nah, kalau sudah begitu, Anda bayangkan kalau seharian, misalnya per orang 2 kilo, di situ ada 50 orang atau 30 orang lah ya, 60 kilo dimasukkan di situ. Yang naik berapa, ditambah lagi yang baru, itu misalnya perjanjian 2 jam. 2 jam berikutnya tambah lagi, ikan numpuk bukan? Itu ikan akan semakin malas, karena oksigen di kolam itu semakin habis dan penumpukan umpan-umpan, apalagi kalau di sana boleh ngebom ya, wah itu penumpukannya akan luar biasa. Nah, untuk hal-hal seperti itu, apakah ada solusi? Nah, ini bedanya saat Anda kenal dengan Pak Bro, karena segala sesuatu berusaha dianalisa. Jadi ada banyak macam. Jadi ini teman-teman ya, yang ini kan banyak yang kritik, yang uji coba putaso kemarin, ya mancing bertiga, mancing sendirian, ya batu pun di ini makan. Padahal kalau Anda bijak, di situ itu kan saya cuma ngetes era PSBB, dan itu bukan kolam kiloan, itu kolam untuk kilo gebrus. Jadi saat kita bertiga ya dimasukkan ikan tuh bertiga. Kalau misalnya untuk 2 kilo ya 6 kilo. Tapi kalau kita mau nambah, masukin ya 20 kilo, ya silakan, mereka akan masukkan. Coba lihat saya saat Anda datang, kolam itu kan bersih, bening, nggak ada ikan toh. Ini misalnya nih jarak jauh nih. Nah, dia akan menyesuaikan. Oke. Karena di stop dengan stopper yang atas. Dan saat sahabat Pak Bro Jeli melihat video itu, begitu di situ tuh panas, saya berusaha nyari tempat yang teduh di bagian tengah. Nah, di situ saya mulai mencontohkan ke semua sahabat gimana sih cara ngebom dengan umpan putaso. Jadi lempar, tarik. Lihat yang terjadi. Di situ ikan tuh ngumpul. Di situ ikan ngumpul. Lihat, kalau jadi lagi, ditengok lagi ya video itu di situ itu akan lumut-lumutnya pun naik, lumut-lumut bawah itu naik. Karena di situ ikan ngumpul. Ya, tinggal pandai-pandai aja. Makanya begitu lempar ya langsung samber, ikan tuh ngumpul. Jadi ya begitu kita uji coba umpan itu ya dia langsung makan, karena memang di bawah itu sudah banyak buyaran dari umpan putaso yang kami bikin. Oke, jadi bukan kami kok di kolam kosong karena tanda kutip, tidak. Di situ saya lebih mencontohkan ke teman-teman gimana sih cara pakai umpan putaso. Tapi kalau terbaca dari teman-teman
pola pikir beda, ya monggo. Mohon maaf. Nah, kita kembali ke solusi saat ikan menumpuk. Sudah jelas ya, karena kita tahu masukinnya kapan, berapa kali. Jadi kita bisa perakirakan ikan di dalam kolam tuh seberapa banyak, ya toh? Bagaimana cara mengakalinya? Nah, oh, nunggu ya. Ya, ini ada beberapa cara. Yang ke satu, mungkin teman-teman sudah lihat videonya, cara mensiasati ikan yang sulit makan dengan umpan dinamit. Itu nyata, kawan. Tapi kalau kebetulan ikan itu nggak mau, sudah terlanjur benar-benar dia pusing dengan kondisi air, oksigen yang kurang dan sebagainya, ya tak perlu menyalahkan siapa-siapa, berarti belum rezeki. Ikan benar-benar nggak mau makan. Nah teman-teman, hati-hati ya, ikan mas kalau sudah benar-benar posisi di atas rame-rame, itu sulit. Mau diapain sulit, kecuali digarong, dikait. Tapi selagi ikan itu masih di dalam, dia belum berada di permukaan air dan nggak punya takut, itu masih ada solusi. Oke, yang pertama tadi umpan dinamit. Kedua, saya kenal dengan Pak Ujang, itu dari Cisarua. Itu videonya ada di channel saya, yang channel Pak Bro Gaul. Itu video udah bertahun-tahun yang lalu. Silahkan ditengok, linknya ada di bawah. Itu dengan kapsul atau kroto yang super, yang besar-besar. Kan teman-teman kalau beli kroto sering kan ada yang ukuran besar-besar itu dipisah. Nah itu selengkapnya ada di channel Pak Bro Gaul ya. Itu channel utama saya. Di channel Pak Bro Gaul itu juga campur, ada mancing. Nah ini, channel ini yang saya khususkan untuk mancing, karena banyaknya teman yang menanyakan khusus tentang mancing gitu. Nanti akan saya share di sini. Tapi sementara sahabat yang melihat video ini mau menonton, itu ada di channel Pak Bro Gaul. Linknya ada di deskripsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sangat unik. Apa itu? Nah, saya bisa celelehan dulu. Pasti sahabat menunggu kan? Dan yang ketiga ini nyaris sering saya pakai dan sangat efektif. Tapi ingat ya teman-teman, apapun cara kita saat itu tidak indah seperti yang kita bayangkan, jangan membuat kita pesimis atau menyalahkan orang lain. Atau menyalahkan Pak Bro. Ini bukan ngeles, tapi ini kan kita di sini ngobrol untuk mencari solusi. Jadi kalau misalnya solusi yang saya tawarkan ada yang lebih baik, silakan di kolom komentar kita berbagi di sini, oke? Masih nunggu ya? Ayo dong, banyak senyum. Ingat, saat kita mancing, kita susah senyum, kita tegang, kita tidak percaya diri. Goodbye. Percaya nggak percaya, goodbye. So, harus selalu senyum. Sekalipun Pak Bro lagi ngeledek gini nih ya, senyum aja. Yang ketiga ini sering saya pakai. Muter-muter ya lo, pusing. Gini teman. Jadi saya sarankan kemanapun Anda mancing, selalu bawa pelet makanan ikan. Seperti yang saya pakai di umpan putasu itu. Itu umpan makanan ikan di kolam saya itu. Kalau temen itu pelet 781 ya. Wah, saya juga nggak tahu. Karena saya kalau beli kiloan di tukang makanan ikan, itu kiloan itu kalau di sini udah di karung-karung terbuka gitu, tinggal nyidup. Jadi ya nggak lihat merek dari pelet itu. Yang penting pelet makanan ikan mas, cari yang paling amis saja. Pengli juga boleh kalau mau. Atau 781, loh kenapa enggak? Pokoknya pelet-pelet untuk ikan mas. Bawa aja dalam plastik, dan selalu siapkan plastik setengah kiloan dalam tas. Nah, untuk apa? Nah, untuk solusi-solusi seperti ini.
Ingat, kembali ke awal tadi, saya sudah buka dengan kebiasaan makan ikan sehari-hari di Waduk Cirata dan sebagainya. Nah, ini kita kembali ke sana. Jadi kita kembali ke filosofi cara makan ikan. Nggak usah kemana-mana. Jadi dalam pola pikir saya, saat ikan ini ditawarkan umpan-umpan baru, ternyata dia kecewa, ya kita kembali ke awal. Menyatu dengan alam sehari-harinya. Kan di semua video selalu Pak Bro mengingatkan kita menyatu dengan alam. Karena ikan ada di alam. Saat Anda mau piawi dalam mancing, kita menyatu dengan alam. Jadi jangan lupa bawa pelet untuk makan dia sehari-hari. Saat ikan nggak mau, ya kita tawarkan yang itu. Bagaimana caranya? Nah, tak bikin muter-muter lagi. Nggak boleh marah. Kalau marah besok mancing bakal boncos. Jadi begini kawan, kita kembali ke alam. Jadi strategi yang saya pergunakan benar-benar kembali ke alam. Saya selalu menyediakan umpan pelet itu dalam plastik di tas saya. Jadi saat ini, saat ikan nggak mau makan, saya akan lembutkan pelet itu. Bahkan tidak dengan air panas. Karena air panas juga akan merubah secara aroma, secara tekstur, itu akan beda. Jadi yang saya lakukan adalah, saya masukkan air ke plastik itu, air kolam, masukkan ke plastik itu, diamkan. Perlu kesabaran. Tapi ya, pemancing harus sabar. Jadi kurang lebih yang penting itu kerendam semua. Jangan nyampe berlebih. Jadi kita masukkan air sampai si pelet itu kerendam semua. Tapi jangan kelebihan, nanti akan kelembekan dan hancur. Dah, tutup, biarkan dalam tas, kita mancing seperti biasa. Kalau mau, saat Anda mulai mancing, Anda udah mulai bikin itu. Taruh aja di tas. Jadi sewaktu-waktu kita akan pergunakan untuk ngakalin ikan yang sulit makan ini, kita udah siap. Nah, pelet yang sudah terkena air biasa ini, kalau kita gecek terus, itu lama-lama akan menyatu juga kawan. Tidak terlalu lengket seperti saat menggunakan air panas, tapi dia tidak mudah buyar. Nah, pasti teman-teman belum pernah nyoba. Hanya Pak Bro. Jadi terus, jadi ambil mancing nih, tetap itu kita pasang, ambil liatin pelampung, kita gecek-gecek terus dalam plastik. Seperti kalau saya atau anak saya lagi bikin umpan tuh, kita gecek-gecek dalam plastik. Terus sampai kalis. Nah, setelah itu kalis, lembut, coba aja. Mulai dikenalkan di situ. Pertama masukkan ke pancing yang nggak terlalu ditekan, lempar, tarik mendadak, biar buyar, memancing perhatian ikan. Setelah itu, pergunakan kail yang kecil. Kalau pakai gamakatsu jadi yang biasanya nomor 4, nomor 3. Kalau sasame dan sejenisnya pakai yang nomor 7, kalau biasanya nomor 8. Dan bikin umpan sekecil mungkin, seolah-olah itu lagi di alamnya. Pakai timah yang benar-benar kecil dari timah daun, seperti saat mancing dinamit. Kalau sahabat Pak Bro udah lihat yang mancing dinamit, lakukan. Penasaran, dicoba. Jadi maaf di sini karena saya kan sebenarnya sudah gantung joran gitu loh. Jadi saya di sini lebih banyak mengulas. Jadi silahkan teman-teman praktekkan. Kalau misalnya ini ya di kolom komentar boleh, atau ikut ke grup saya, grup FB yang saya coba bikin untuk menampung aspirasi teman-teman untuk kita saling berbagi. Komunitas mancing joran melengkung hebat. Komunitas mancing joran melengkung hebat.
Silakan kalau mau dibahas di sana atau di kolom komentar gimana setelah mencoba. Itu sahabat. Jadi mulai dari penyebab ikan nggak mau makan dan solusinya. Kesatu pakai umpan dinamit, kedua pakai kapsul, yang ketiga kembali ke alam. Itulah kenapa saat saya dari awal mengenalkan channel ini selalu saya berpesan ke teman-teman menyatu dengan alam. Karena ikan itu hidup di alam. Tapi jangan sekali-sekali naksir alam. Karena alam itu kan cowok yang nyanyi sabu, sarapan bubur. Oke. Jadi jangan lupa mancing untuk fun. Jadi jangan ada beban. Oke. Terima kasih sahabat.